Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam episode kali ini insyaallah kita sudah sampai ke pembahasan ad-da'wah al-jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dakwah jahriyah atau sebelum dakwah secara terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tentunya dakwah sirriyah menjadikan mad'u atau objek dakwah seseorang itu agak sedikit. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan pertama kali kepada keluarga-keluarga dekat beliau dan orang-orang yang beliau thiqah atau sangat percaya bahwa dakwah beliau akan diterima oleh orang-orang tersebut, seperti Abu Bakar, Utsman, dan yang lain-lainnya. Nah, selama dakwah sirriyah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping mendakwahkan kepada orang-orang akan agama tauhid, akan agama Islam, di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina orang-orang yang sudah masuk Islam. Membina secara akidah mereka, membina secara ta'abbudi mereka, dan membina secara akhlakiyah mereka. Para sahabat yang sudah masuk Islam ini dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemahaman akidah mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman akidah yang sangat kokoh dan memiliki keyakinan akidah yang sangat kokoh. Dan juga selama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kualitas ubudiyah yang luar biasa kepada sahabat-sahabat beliau. Dan juga karakter akhlak mereka dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dakwah sirriyah yang beliau lakukan itu. Sehingga ketika sudah dirasa cukup bahwa orang-orang ini bisa membackup dakwah ini ke depan, saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwah jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Lebih-lebih setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Nah, ketika firman Allah Subhanahu wa taala ini turun, dengan serta-merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah pengumuman secara terbuka dengan cara beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy. Karena memang sebelumnya orang-orang Quraisy ini sudah banyak mendengar tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara rahasia, banyak kesimpang siuran terkait berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau, siapa yang sudah masuk Islam, siapa yang belum masuk Islam, apa yang dibawa oleh Muhammad, agama seperti apa yang dibawa, ini masih kesimpang siuran. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berkumpul orang-orang Quraisy ini, mereka antusias. Semua pada keluar. Kalau ada yang tidak bisa keluar itu, mereka mencari budak mereka untuk mewakili mereka untuk keluar mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Muhammad. Sehingga mereka semua berkumpul. Tokoh-tokoh berkumpul. Dan orang-orang berkumpul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Lamma nazalat qauluhu ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala
Jabal Safa. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Berikan peringatan kepada keluargamu terdekat. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, dan beliau memanggil, "Ya Bani Fihr, ya Bani Adi." Wahai keturunan Fihr, wahai keturunan Adi. Dan ini adalah orang-orang Quraisy maksudnya, karena Fihr ini adalah nama lain daripada Quraisy. Maksudnya adalah kabilah Quraisy semuanya harus kumpul. Dengarkan saya. Hatta jitama'u, sampai mereka semua berkumpul. Faja'ala ar-rajulu hatta idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan mahu. Sampai-sampai kalau ada tokoh atau orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau apa, dia mengutus orang atau meminta tolong, apa sih yang terjadi? Apa yang akan disampaikan oleh Muhammad? Wa min dhimni haula Abu Lahab. Di antara orang yang berkumpul itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Abu Lahab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira alaikum, akuntum musaddiqin?" Rasulullah bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian kalau saya beritahukan sekarang ada bala tentara berkuda di belakang lembah atau yang berada di lembah yang ingin menyerbu kalian sekarang? Akuntum musaddiqi, apakah kalian akan percaya kepada saya?" Mereka serentak menjawab, "Na'am, ma ahidna 'alaika illa sidqa." Tentu kami percaya, karena kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid." Saya ini adalah memperingatkan kepada kalian tentang azab yang sangat pedih sekali. Setelah mendengar seruan singkat ini, Abu Lahab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabban laka sa'iral yaum." Celaka engkau wahai Muhammad seluruh hari. "Alihadza jama'tana." Hanya ini, mendengarkan ini saja kamu kumpulkan kami. Untuk menjawab cacian Abu Lahab kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Tabbat yada abi lahabin wa tab." Celaka tangan Abu Lahab. Karena waktu itu dia menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, alihadza jama'tana, tabban laka sa'iral yaum." Celaka engkau sepanjang hari, seluruh hari. Hanya untuk mendengarkan ini engkau kumpulkan kami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan mengatakan, "Tabbat yada abi lahabin wa tab." Walaupun ini menyebut tangan Abu Lahab, tapi bukan maksudnya adalah tangannya, semua badan Abu Lahab. Ini namanya di dalam ilmu balaghah adalah majaz mursal. Dengan menyebut tangan saja maksudnya semuanya. Celaka tangan Abu Lahab dan sangat celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa mencukupkan ia uangnya dan apa yang ia dapatkan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari permulaan dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan ini pelajaran untuk para duat, pelajaran untuk para juru-juru dakwah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau naik ke atas perbukitan.
makan ali atau tempat yang tinggi agar suara beliau itu terdengar oleh semua. Dan ini juga kita lihat sekarang demikian. Jadi pemancar-pemancar radio itu kita lihat di atas gunung, pemancar-pemancar ini supaya semuanya terdengar ke seluruh penjuru negeri. Nah, demikian pula Rasulullah SAW saat itu, bahwa salah satu cara supaya suara ini tersampaikan kepada semua telinga, beliau naik ke atas perbukitan agar semua melihat dan semua mendengar. Ketika beliau memastikan bahwa semua sudah melihat, semua sudah mendengar, lalu yang kedua, Rasulullah SAW mempertanyakan posisi beliau pada mereka. Nah, ini penting bagi rijalud dakwah, bahwa dia harus memiliki posisi yang bagus di kalangan masyarakatnya. Dan posisi ini harus terbangun dari sejak kapan ia dilahirkan di masyarakat itu. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kalau saya beritahukan bahwa ada pasukan kuda yang akan menyerbu kalian sekarang ini, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayai saya? Dan ini yang terpenting, musaddiqiyya ini adalah, kata orang sekarang itu passwordnya. Kalau sudah tergenggam ini, bagus ini, dan Rasulullah SAW adalah orang yang mereka percayai, karena beliau akan menyampaikan sesuatu yang dahsyat setelah ini. Makanya beliau ingin tahu apa posisi beliau di kalangan mereka. Serentak menjawab, mengatakan, ma'ahidna alaika kadhiban qat. Atau dalam riwayat yang lain, ma'ahidna alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendengar darimu kecuali yang benar, kecuali yang bagus. Akhlakmu bagus pada kami, perangaimu bagus pada kami, sum'ahmu bagus pada kami. Tidak ada yang kami ragukan, kata mereka. Dan ketika beliau sudah yakin akan posisi beliau pada mereka, bahwa beliau tidak ada celahnya di kalangan mereka, barulah beliau yang ketiga adalah menyampaikan dakwahnya. Jadi kata orang itu, imtalikil qulub wal uqul tajid ma turid. Raih hati, raih otak, maka apapun yang kau inginkan akan kau dapatkan. Rasulullah sudah mendapatkan itu. Di hati mereka tertanam akhlak Rasulullah SAW. Di otak mereka juga tertanam kebaikan-kebaikan pada diri Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Saya memberitahukan, memperingatkan kalian akan azab yang sangat pedih sekali. Wa inni ad'ukum ila ilahin wahid. Dan saya mengajak kalian kepada Tuhan yang satu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pidato singkat mengumumkan dakwah jahriyah ini dari Rasulullah SAW sudah cukup mengguncang tatanan sosial masyarakat yang ada di kaum Quraisy saat itu. Semua mulut berbicara tentang tauhid, semua mulut berbicara tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua pendatang-pendatang yang berhaji ke Mekah, semua pendatang-pendatang yang umrah ke Mekah itu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tentang Rasulullah SAW. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Pengaruh mengumpulkan orang, naik ke panggung, kemudian berteriak, semua orang mendengar, pengaruhnya luar biasa. Yang datang dari Yathrib mendengarkan, yang datang dari Taif mendengarkan, yang datang dari Yaman mendengarkan, yang datang dari ini mendengarkan berita ini, bahwa ada agama baru yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dakwah jahriyah yang pertama ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Gelegarkan apa yang kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dakwah ini. Pecahkan wahai Muhammad. Wa a'rid 'anil musyrikin. Jangan hiraukan, jangan pedulikan orang-orang musyrik itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang paling pertama didobrak oleh Rasulullah SAW dalam dakwah sirriyah maupun dakwah jahriyah ini adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hal yang paling fundamental waktu itu.
Nah, itulah dakwah di bidang tauhid. Tidak ada tawar-menawar di dalam tauhid ini. Langsung fasda' bima tu'mar. Qul la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Tidak ada istilah biarkan aja dulu. Biarkan dulu Tuhannya 3, nanti kita kurangi 1 jadi 2, nanti kita kurangi 1 lagi jadi 3. Enggak. Dalam dakwah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak menerima berarti tidak Islam. Tidak ada istilahnya pelan-pelan dalam tauhid. Baru ibadah. Karena ini menyangkut keyakinan, bukan menyangkut ta'ab jasmani, tidak menyangkut capeknya badan. Kalau ibadah ini ada menyangkut capeknya badan, capek badan, sholat misalnya ini. Ntar dulu, nanti dulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah akal, selesai masalah hati, selesai masalah tauhid, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ibadah. Karena ini butuh istiqamah jismaniyah, butuh istiqamah badan, butuh tenaga dalam ibadah ini. Tetapi keyakinan tidak butuh tenaga, hanya butuh keyakinan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala fasda' bima tu'mar. Pecahkan, gelegarkan tauhid ini di kalangan mereka. Nah, resikonya memang punya resiko. Resikonya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah ini. Apa resikonya? Inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Muhammad, setelah ini engkau akan dibuli, engkau akan diejek, engkau akan dihinakan, engkau akan disakiti. Tapi apa kata Allah? Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan bela engkau wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menyakiti itu. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah ini ada ujian, ada tantangan. Itulah sunnatud dakwah. Itulah karakter dakwah, bahwa akan ada yang membubarkan, akan ada yang menyakiti, akan ada yang mengusir. Itu sunnah dakwah di mana-mana. Ada yang menghadang, ada yang membubarkan di masjid, ada yang ini sunnah dakwah. Jangan bersedih. Karena Allah sudah mengatakan itu ketika memerintahkan Rasulnya, inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan membelamu dari orang-orang yang mencaci itu. Karena orang-orang tersebut, orang-orang yang mencaci, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menghadang, orang-orang yang mengusir itu, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain. Fasawfa ya'lamun, kata Allah. Dan ini juga isyarat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan lihat nanti. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kami tahu wahai Muhammad, kadang-kadang engkau merasa sakit atas hinaan ini. Engkau merasa sakit atas cacian ini. Tapi bersabarlah, itulah sunnatud dakwah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau yakin dengan itu, dan beliau bersabar. Dilempar, diapa, macam-macam. Sebelum dakwah jahriyah ini ujian tidak terlalu berat, karena memang secara rahasia. Tetapi ketika sudah berbenturan dengan orang, tantangan fisik, tantangan psikis, semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadapi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah permulaan dakwah jahriyah, dakwah secara umum, secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dalam episode berikutnya akan kita lanjutkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.